الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة فسن بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من تامن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة فسن بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang berikutnya apa-apa yang diharamkan yang disebabkan oleh haid dan nifas. Diharamkan dengan sebab haid dan nifas itu 4 perkara seperti yang diharamkan dengan sebab jenazah. 4 perkara seperti yang diharamkan salah tulisannya diharamkan dengan sebab haid dan nifas itu adalah 4 perkara seperti yang diharamkan dengan sebab janabah, yaitu yang pertama adalah salat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran,
dan yang keempat adalah membawa Al-Quran. Nah, ini 4 perkara ini sama lah dengan yang diharamkan bagi orang yang junub. Jadi pertama adalah sembahyang, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Nah, ini orang yang haid dan nifas ataupun orang yang junub, baik sebab junubnya keluar banyu mani ataupun berhubungan badan, nah ini adalah sama-sama diharamkan. Nah, kemudian ditambah lagi orang yang haid dan nifas ini ada beberapa perkara yang diharamkan. Artinya yang diharamkan bagi yang haid dan nifas ini lebih banyak daripada yang diharamkan disebabkan oleh junub. Nah, makanya ginilah haid dan nifas ini ada sebagian ulama mengatakan ini hadasnya hadas akbar. Ya ulama lah, hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar, dan ada hadas yang paling besar. Nah, kalau hadas besar itu adalah orang yang junub. Nah, kalau hadas yang paling besar ini adalah haid dan nifas. Dikatakan hadas besar itu karena yang diharamkan itu lebih banyak. Dikatakan hadas kecil karena yang diharamkan lebih sedikit daripada hadas besar. Nah, kemudian ditambah lagi yang kelima daripada yang diharamkan bagi orang haid dan nifas adalah berdiam di dalam masjid. Nah, berdiam dalam masjid bagi orang yang haid dan nifas ini adalah diharamkan. Nah, kalau orang junub itu kan semalam haram juga diam dalam masjid lah, cuman orang yang haid, orang yang junub itu kalau lewat lalu itu kada apa-apa. Tetapi bagi orang yang haid dan nifas ini apabila inya lalu dan inya yakin kada jangan mengotori masjid dengan darah haidnya itu dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Ini apabila yakin aja telah yakin artinya kada jangan titikan darah di masjid dengan darah haid tadi. Nah, ini tetap dilarang, dimakruhkan. Nah, apalagi dengan sebab masuk ke dalam masjid tadi sekedar lewat aja yakin jangan guguran karena darah haid ini dalam masjid. Nah, ini haram hukumnya. Yang namanya masjid itu jadi ulama adalah tempat yang kita sembahyang berjamaah, tempat yang memang disediakan untuk sembahyang berjamaah, baik ini ruangan utamanya ini kah ataupun teras. Teras itu termasuk juga diantaranya adalah masjid, karena di teras itu kan kawa kita sembahyang berjamaah. Nah, kemudian juga adalah membaca Al-Quran dengan maksud membaca Quran. Nah, kalau membaca Quran ini walaupun satu ayat ataupun setengah ayat atau cuma satu kalimat saja daripada ayat Quran, apabila diniatkannya di saat haid dan nifas itu membaca Al-Quran, nah maka hukumnya haram. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan ayat Al-Quran adalah apabila haid dan nifas membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya niat membaca Quran. Nah, ini hukumnya haram. Tapi apabila membaca bismillah itu niat zikir, sebelum makan membaca bismillah, hendak berduduk bismillah, hendak berdiri membaca bismillah, tapi niatnya niat zikir aja, kada apa-apa. Selain niat zikir aja ulama boleh juga niat misalnya niat tabarruk, niat mengambil berkah, atau lagi niat sebagai kesembuhan. Orang nih haid nifas lalunya hendak meniupakan di baju untuk kesembuhan, membaca Fatihah. Nah, diniatakannya dengan membaca Fatihah tadi adalah untuk kesembuhan penyakit. Nah, membaca Fatihahnya itu kada haram hukumnya karena niatnya adalah niat kesembuhan, bukan niat membaca Quran. Jadi yang dibolehkan itu adalah niat selain daripada niat Al-Quran, atau tidak berniat sama sekali membaca bismillah, membaca Fatihah, ada berniat sama sekali. Nah, ini boleh juga lah apabila tidak diniatkan sama sekali. Nah, tapi bila ia menggabung dua niat membaca Quran sekaligus niat zikir, kada boleh, karena yang tidak dibolehkan tadi adalah
ada niat membaca Qur'annya, sekalipun digabung niat membaca Qur'an dengan niat zikir kada boleh. Nah, kemudian lagi yang berikutnya diharamkan bagi haid dan nifas adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini kada boleh juga bagi orang haid nifas. Tapi kalau orang junub kan boleh aja ya kan? Asalkan karena junubnya itu napa ngarannya di sebelum daripada waktu fajar. Misalnya orang ini sebelum subuh junubnya. Nah, junub berhubungan badan kah atau keluar air mani kah sebelum subuh nih. Mbah itu taguring kita nih, taguring sekali bangun bisukan sudah hari. Nah, itu tetap sah aja puasanya. Kenapa? Karena junubnya itu adalah sebelum daripada waktu subuh, sebelum diwajibkannya menahan lapar dan menahan makan dan minum. Tapi kalau junubnya di siang hari ya kan batal puasanya. Tapi karena bilanya terbangun sudah bisukan ya kan, nah maka bersegera ya langsung ngarannya mandi wajib. Nah, kemudian lagi yang kedelapan adalah lewat di dalam masjid jika dia itu takut mengotori masjid. Sekedar lewat saja, nah adanya kada berdiam dalam masjid, lewat saja pun diharamkan apabila ini tuh khawatir dengan lewat tadi akan mengotori masjid. Tapi apabila tidak khawatir ya ulama adalah ini makruh hukumnya. Karena hadas haid nifas ini lebih besar daripada hadas junub. Kemudian yang kesembilan bagi orang yang haid dan nifas diharamkan adalah bermain-main di antara pusat dan lutut. Maksud bermain-main ini maksudnya adalah kiasan daripada berhubungan badan, maksudnya adalah berhubungan badan atau sekedar bersedap-sedap aja, bermain-main aja. Artinya sedangkan bermain-main saja dilarang, diharamkan adalah apabila sedang haid dan nifas, nah apalagi berhubungan badan. Bahkan karena berhubungan badan di saat bini haid ini karena ajar ulama itu lebih besar haramnya dibanding menggawi bini di lubang dubur. Ya, sedangkan menggawi bini lubang dubur aja itu hukumnya haramnya luar biasa, apalagi menggawi bini di saat sedang haid. Nah, bukan hanya berhubungan badan, bahkan bermain-main pun, bermain-main di antara pusat dan lutut ini dilarang di saat bini sedang haid. Nah, kemudian menurut Imam Ramli, nah kalau bininya bermain-main di antara pusat lawan lutut laki kada apa-apa, namun bininya ya kan, bininya bermain-main di antara pusat dan lutut lakinya kada apa-apa. Jadi nah haram itu bagi suami, nah kada boleh bermain antara pusat dan lutut si bini tadi. Dan kemudian haram bagi istrinya itu membiarkan suaminya bermain-main di antara pusat dan lutut, baik dengan jima ataupun dengan yang lain. Bahkan memandang di antara pusat dan lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang, maka wajiblah bagi si istri tersebut menghalangi akan suaminya. Jika suaminya itu memintanya, bahkan lari daripada hadapannya apabila suami menginginkannya ketika sedang haid dan nifas. Nah, makanya babinian itu bila sedang haid dan nifas itu, nah pakaian itu diliputakan kita nih lah, jangan sampai terbuka, jangan sampai kelihatan antara pusat lawan lutut tadi. Nah, makanya kan Siti Aisyah di zaman Nabi itulah istri-istri Nabi itu bila sedang haid itu mereka berpakaian balain pakaiannya daripada pakaian yang biasa. Artinya lebih tertutup ya lah, lebih tertutup supaya jangan memancing suami ini hendak kena nabilanya pakaiannya pina bukaan badan kena. Nah kalau pina laginya terpancing-pancing ya lah. Nah makanya bilanya laki ini hendak di saat bini sedang haid tadi wajib si bini tersebut menolak ya lah, bahkan sampai lari pun daripada hadapan suaminya itu dibolehkan ya lah, disuruh. Karena kena nang haramnya itu bukan si lakinya aja, nang haram bininya pun nang apa ngarannya nang hakun dibawahi ini tetap sama haram juga, bininya haram, lakinya pun haram. Kemudian yang ke-10 adalah tolak
Dan dinamakanlah talak di sini dengan talak al-bid'ah, ya kan? Talak bid'ah. Jadi melakukan talak di saat bini sedang haid itu hukumnya haram. Tetapi talaknya sah aja ya kan. Seandainya ada laki ini menalak bini rahatan haid, ini gugur talaknya, cuman haram karena hukumnya haram. Nah, kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah kata Allah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri daripada perempuan-perempuan di waktu haid. Nah, jadi di zaman Nabi ada orang bertakun lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, haid itu apa? Ujar Nabi, ujar Allah mengatakan, jawablah wahai Muhammad, yang namanya haid itu adalah sesuatu yang kotor, jadi adalah sesuatu yang menyakitkan. Adzan itu menyakitkan atau sesuatu kotoran. Dan apabila istri kalian sedang haid, kata Allah, maka jauhilah mereka. Menjauhi di sini maksudnya adalah jangan berhubungan badan. Nah, kalau serumah aja masih kada apa aja serumah. Kalau pangkina diartikan menjauhi ini maksudnya apa? Jangan serumah atau jangan sakamar, jangan satilam guring, kada itu. Nah, Nabi itu apabila istri-istri beliau sedang haid, Nabi tetap seperti biasa juga, kenapa guring bahigaan. Bahkan Nabi guring satu salimut lawan bini sidin ya kan, cuman yang dilarang tadi kan jangan bermain-main dari antara pusat dan lutut apabila bini sedang haid. Kan ada kadang-kadang lelakian tuh nang biasanya kadahapun babarak bini sedang haid adalah. Nah, ini menyalahi Rasulullah. Rasulullah itu walaupun bini sedang haid, sidin tetap tetap babarakan aja tuh lawan bini, guring sekamar, guring satilam lawan bini sidin. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka itu suci, kata Allah. Apabila mereka telah suci, maka kumpulilah mereka. Nah, dikumpuli di sini maksudnya adalah silakan berhubungan, ya kan? Silakan melakukan hubungan suami istri di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan akan dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya bab ketiga, masalah haid sudah habis. Kemudian bab ketiga, perkara-perkara yang berhubungan dengan sembahyang. Jadi setelah habis masalah taharah, masalah bersuci, nah kita masuk kepada bab masalah sembahyang. Karena sembahyang ini, kunci sembahyang itu kan cara Rasulullah adalah at-tuhur, ya kan, harus bersih, harus suci. Nah, makanya dipikir-pikir ini pembahasan sembahyang ini setelah pembahasan taharah, pembahasan masalah banyu. Setelah banyu ini pulang pembahasan masalah wudu, masalah istinja, masalah mandi wajib. Nah, bila sudah habis masalah taharah, baru masuk kepada pembahasan masalah sembahyang. Salat adalah merupakan rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Kedudukan sembahyang pada agama itu seperti kedudukan kepala pada badan. Nah, jadi sembahyang termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertama, antasyhada an la ilaha illallah, ujar Nabi, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamas shalah, dan mendirikan sembahyang. Dan kemudian sembahyang ini kata beliau merupakan kedudukan sembahyang pada agama itu seperti kepala pada badan. Artinya yang namanya sembahyang ini dalam agama kita ini paling penting, ya kan? Ya, seandainya kita nih hidup nih bilanya kada berkepala ini kan kada mungkin bisa hidup. Nah, itulah agama kita ini bilanya kada ada sembahyangnya,
maka agama kita runtuh. Orang bilanya kada batangan, kada babatis, ini masih kawa hidup aja. Tapi bila sudah orang kada bakapala, nah kada kawa hidup. Nah, begitulah agama kita ini bilanya kada ada sembahyangnya, agama kita runtuh. As-salatu imaduddin, Nabi adalah sembahyang itu tiang agama. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, peliharalah kata Allah semua sembahyang. Artinya sembahyang 5 waktu ini Allah menyuruh peliharalah, jagalah dan sembahyang yang wusta. Nah, ini Allah menyebutkan setelah perintah menjaga sembahyang 5, terlebih-lebih kata Allah sembahyang pertengahan. Nah, ulama menafsirkan wusta di sini adalah sembahyang asar maksudnya. Nah, sembahyang asar. Karena biasanya sembahyang asar ini bagi orang yang bagawi khususnya ini bisa tangalih gawiannya, apalagi di perumahan tuh pian. Pasrahatan asar ini kan kena angin-angin pulang kena nyaman cuacanya. Nah, ini bisa kada gawi lagi asar di perumahan. Nah, makanya Allah setelah memerintahkan yang secara umum semua sembahyang 5, nah terlebih-lebih ujar Tuhan sembahyang nang pertengahan sembahyang asar diperhatikan. Nah, ada lagi ulama mengatakan maksud sembahyang pertengahan ini sembahyang subuh. Nah, karena subuh ini pun juga termasuk sembahyang nang alih digawi. Makanya Allah menyebutkan secara khusus terlebih-lebih ujar Tuhan sembahyang pertengahan, sembahyang subuh. Dan berdirilah untuk Allah di dalam salat engkau dengan khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khamsu salawatin katabahunallah 'alal ibadi fil yaumi wal lailah. Ujar Nabi, ada 5 kali sembahyang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atas tiap hamba-hamba Allah di dalam siang dan malam hari. Nah, Nabi mengatakan ada 5 keperduan sembahyang kata Rasulullah yang diwajibkan Allah untuk hamba-hambanya di siang dan malam hari. Nah, Allah Azza wa Jalla telah memperdukan sembahyang kepada Nabi kita Muhammad dan kepada umatnya pada malam Isra dan Mi'raj, yang mana pada waktu itu sembahyang diperdukan sebanyak 50 kali. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengembalikannya kepada 5 kali. Nah, jadi pada asalnya sembahyang ini dahulu ketika diperdukan kepada Nabi pertama kali ketika Isra itu 50. Nah, 50 kali dalam sehari semalaman. Nah, tapi ceritanya itu kan ketika Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu lawan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa menakuni, nah wahai Muhammad, nang ikam bawa oleh-oleh dari Tuhan. Ujar Nabi Muhammad, aku disuruh lawan umatku sembahyang sehari semalaman 50 waktu. Ujar Nabi Musa, bebulikin pulang lawan Tuhan Kenapa? Karena umatku nang gana-gana aja Nabi Musa 50 tuh kada mungkin kawa. Karena umat-umat Nabi terdahulu itu semua nabi-nabi terdahulu itu sembahyangnya sekali sehari aja. Sembahyang subuh itu diwajibkan untuk Nabi Adam lawan umatnya. Sama nabi-nabi yang lain, Nabi Musa yang diwajibkan sembahyang zuhur. Artinya semua nabi-nabi terdahulu itu sekali sehari aja sembahyang diwajibkan. Ujian Nabi Musa itu pun yang sekali sehari itu ujian Nabi Musa kan banyak umatku yang kada tegawi. Malah umat Nabi Musa ini orangnya ganal-ganal pulang orangnya ganal-ganal, umurnya panjang-panjang. Apalagi ujian Nabi Musa umat ikam nang halus-halus itu menggawi sehari berapa 50 kali. Ada mungkin sanggup si ujian Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini dikatakan oleh ulama memang sudah melihat dikasapkan Tuhan, dibukakan Tuhan kasap sidin. Umat Nabi Muhammad ini pacangan banyak nang kada sembahyang seandainya diwajibkan nang itu banyaknya. Ujian Nabi Musa bobolekin sudah lawan Tuhan kada mungkin sanggup. Akhirnya dipikirkan Nabi Muhammad mungkin bisa kada sanggup ya Nabi Muhammad 50 waktu. Makanya seandainya kada ditahan Nabi Musa biar 50 ini bila bisa bilang kada kau bagawi lagi kita kalau satu mat bang pulang kaum di masjid Or bang aja habis suara kaum di masjid bang aja di perumahan gitu juga kayaknya satu mat mengatam beberapa menit 5 menit sembayangan pulang ada 24 jam itu kan 24 jam
dibagi berapa? 50 setengah jam ya kah? Kurang lebih setengah jam sembayangan, setengah jam sembayangan. Kada jadi bagawi mengatam ya lah mun sembahyang terus satu umat baudu ampar pulang sajadah di galangan bauman. Kada jadi bagawi, kita harus sembahyang aja. Nah akhirnya setelah Nabi Muhammad berbulik berjumpa Allah dikurangi Tuhan 5, nah, menjadi 45 jadinya. Berbulik ulang bertemu ulang lawan Nabi Musa, berapa dikurangi Tuhan? Ujian Nabi Muhammad dikurangi 5 Musa ini jadi 45. Ujian Nabi Musa berbulik jauh ulang kada sanggup masih umat ikam. Berbulik ulang Nabi Muhammad ini hakun disuruh nih oleh Nabi Musa. Bolak-balik Nabi Muhammad, akhirnya dikatakan sampai 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik kepada Allah, tertinggal menjadi 5 lagi. Nah itu pun yang 5 waktu ini masih disuruh pulang oleh Nabi Musa. Ujian Nabi Musa belum sanggup lagi umat ikam nang 5 tadi. Sekalinya ada sebujuran jaya kalau disambat Nabi Musa dia sebujuran sekalinya. Umat Nabi Muhammad nang 5 ini aja banyak nang belang kambingan. Akhirnya Nabi Muhammad ujian Nabi Muhammad sopan sudah aku lawan Tuhan. Itu kan ucapan Nabi di hadis tuh aku sopan dan Nabi sudah bolak-balik lawan Allah 9 kali bolak-balik. Biar aja Nabi Muhammad sudah 5 waktu ini aku terima dengan ridha ya kah untuk kewajibanku dan untuk umat-umatku. Lalu setelah itu ada terdengar suara nih ya kah, suaranya nih kada ada orangnya. Ujar suara tadi mengatakan, wahai Muhammad, nang 5 waktu itu sudah pahalanya sama nang kayak nang 50 sebelumnya juga nih. Nah karena kita umat Rasulullah ini kan satu kebaikan itu minimal dibalas 10. Nah jadi bila sembahyang 5 waktu ini sama aja pahalanya sudah lawan nang 50 pertama kali Allah wajibkan. Nah itu jar ulama hikmah kenapa Nabi Musa itu menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik sampai 9 kali. Itu dikatakan bahwasanya Nabi Musa ini ada sifat bahasa kita tuh model bahiri ilah lawan Nabi Muhammad. Ujian Nabi Musa, aku bahari hendak melihat Tuhan, kada diizinkan Tuhan melihat zat Tuhan nih. Barang aja Nabi Musa, aku ada melihat zatnya Allah, barang aja melihat orang yang melihat zatnya Allah, barang langsung Nabi Muhammad. Karena dilihat oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad ini imbah berjumpa lawan Tuhan melihat zatnya Allah nih kan. Nah, itu nyaman benar dilihat oleh Nabi Musa, nyaman benar dilihat wajah Nabi Muhammad, nyaman benar. Berbulik ulang sekali Nabi Muhammad berjumpa Allah, bertemu pulang lawan Nabi Musa, tambah nyaman pulang. Sampai akhirnya kada kerasaan Nabi Musa ini menyuruh 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik. Itu semakin rancak melihat Allah, Nabi Muhammad ini semakin nyaman dilihat oleh siapa? Nabi Musa, wajah Rasulullah. Sampai akhirnya ya kada kerasaan sampai 9 kali tadi Nabi Muhammad bolak-balik berjumpa Allah. Itu jar ulama seandainya Nabi Muhammad tiba bulik sekali pulang ya kah? Hakun nih misalnya hakun disuruh Nabi Musa berbulik pulang nang 10, mungkin kita ini kada ada diwajibkan Tuhan bisa parai sembahyangnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah, bila Nabi Muhammad minta tuh pasti diberi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad kada hendak. Ya bahasa kita tuh model beradab juga lawan Tuhan, bahasa kita tuh kerancakan juga minta walaupun diberi terus ya sopan juga kerancakan. Dan kemudian bagi salat yang 5 waktu tersebut mendapatkan pahala sembahyang 50 kali. Nah jadi kan satu kebaikan itu minimal kita umat Rasulullah ini dibalas 10. Kemudian salat itu wajib kepada perempuan yang muslimah yang telah sampai umur, kemudian dia berakal dan suci daripada haid dan nifas. Nah kemudian adapun hikmah dan keutamaan sembahyang 5 waktu. Orang yang memelihara dan mengerjakan sembahyang 5 waktu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dia akan mendapatkan berbagai keutamaan dan keistimewaan yang sangat berharga. Di antara keistimewaannya adalah sembahyang itu merupakan ibadah fardu badaniyah, ibadah badan yang paling pertama dibebankan kepada hamba dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi yang pertama kali diwajibkan Allah ya kan ibadah badan ini untuk Rasulullah dan umatnya adalah sembahyang. Jadi Nabi Muhammad itu dulu ketika awal beliau diangkat menjadi rasul ya kan itu belum diwajibkan sembahyang. Jadi pertama kali Nabi Muhammad itu dahulu hanya apa ngarannya ibadahnya itu tafakur ya kan, tafakur di Gua Hira Rasulullah dengan tafakur aja.
memikirkan gawian orang-orang jahiliyah ini apa luar biasa, ada yang membunuh anak hidup-hidup, ada yang berzinah macam-macam. Nah itu Rasulullah bertafakur di Gua Hira. Nah kemudian setelah beliau Isra, nah lalu ketika itu diwajibkanlah sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu itu pada subuh hari Nabi dari di malam Nabi Isra itu subuhnya itu belum dikerjakan oleh Rasulullah karena Nabi Muhammad ketika itu belum mengetahui cara sembahyang. Nah kemudian yang pertama kali digawi Nabi Muhammad sembahyang itu zuhurnya kan, zuhur di hari di mana malam itu Nabi Muhammad Isra. Itu diajarkan ketika itu langsung oleh malaikat Jibril. Dan sembahyang ini termasuk ibadah yang istimewa karena kewajibannya itu langsung Nabi Muhammad ini diundang Allah berjumpa. Nah kalau ibadah yang lain itu Allah mewajibkan puasa itu hanya turun ayat Al-Quran melewat perantara Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Allah hendak memerintahkan berhaji, itu pun juga perintahnya hanya melewat perantara Jibril ya kan, tidak langsung Nabi Muhammad diundang bertemu Allah. Nah tapi kalau sembahyang ini diwajibkan, sembahyang ini langsung Rasulullah itu langsung diundang berjumpa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sembahyang ini merupakan tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Ujar Nabi, bermula salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya sungguh dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang maka sungguh dia telah meruntuh agamanya. Karena masing-masing orang ini kan agamanya membawa agamanya masing-masing di dalam dirinya nih. Ada yang kuat agamanya, ada yang rapuh. Nah, bila kita sembahyangnya cangkal, rajin sembahyang, nah agama kita kuat. Adakah sebuah bangunan bisa berdiri tanpa tiang? Tentu tidak, adalah oleh karena itu jika engkau memang ingin mendirikan sebuah bangunan agama engkau, tentulah engkau mesti memancangkan atau mendirikan akan tiang-tiangnya yang kokoh. Kalaulah bangunannya sudah berdiri bertiang penyangga yang engkau dirikan, jangan lupa engkau untuk senantiasa memelihara atau merawatnya agar tidak mudah lapuk ataupun rapuh dan membuat bangunan agama engkau tersebut menjadi runtuh atau ambruk. Jadi setelah kita mendirikan tiangnya, di sini sembahyang digawi, nah maka sembahyang tadi dijaga bujur-bujur sampai kita meninggal, jangan meninggalkan sembahyang. Nah, karena sembahyang ini mengumpul semua ibadah ya kan, semua ibadah dalam rukun Islam itu terkumpul berarti dalam sembahyang. Syahadatnya ada, puasanya ada, zakat pun ada dalam sembahyang. Dan bahkan sembahyang ini adalah mengumpul semua ibadah-ibadah malaikat. Jadi Rasulullah itu ketika beliau Isra itu Rasulullah melihat malaikat-malaikat itu ada yang sujud lawan Tuhan, ada bangun-bangun daripada sujud, ada juga yang ruku aja seumuran, ada juga yang berdiri aja, ada yang berzikir macam-macam. Nah, terlintas ketika itu di hati Rasulullah ini hendak supaya ada kewajiban yang diwajibkan gasan sidin dan umat sidin ibadah yang mengumpul semua ibadah malaikat, berdiri, ruku, ya kan, sujud, kemudian duduk berzikir. Nah akhirnya keinginan Nabi Muhammad tersebut dikabulkan Tuhan, atau kumpullah semua ibadah malaikat itu dalam sembahyang. Kemudian salat merupakan hadiah yang langsung diterima oleh Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat. Nah, berbeda dengan hal ihwal ibadah yang lain, Allah Azza wa Jalla menghadiahkan sembahyang itu ketika Rasulullah beliau Mi'raj. Salat merupakan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah daripada Mi'raj dan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah ketika Mi'raj beliau membawa
Ibadah mi'raj ujar ulama adalah karena sembahyang itu ujar ulama as-salatu mi'rajul mu'minin, ya kan? Sembahyang itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Jadi Rasulullah datang daripada mi'raj membawa ibadah mi'raj. Nah, kita orang beriman ini bila hendak berjumpa Allah, ya kan? Nah, maka jalannya dengan cara beribadah sembahyang. Karena ini sembahyang ini mi'raj kita, ya kan? Mi'raj kita orang yang beriman. Mi'raj itu kan artinya kalau kita artikan secara bahasa naik artinya, ya kan? Tapi mi'raj itu sebenarnya pertemuan Allah dengan Rasulullah. Nah, kita pun bila hendak bertemu dengan Allah melalui mi'rajnya. Mi'raj kita orang beriman adalah sembahyang. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa sembahyang ini kemudian menjadi mi'raj bagi umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab yang bernama Kitabul Mi'raj, Al-Qushairi rahimahullah meriwayatkan, aku mendengar guruku Abu Ya'la Ad-Daqaq, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad pulang daripada perjalanan Mi'raj membawa ibadah Mi'raj untuk umatnya. Bagi kita sembahyang sama dengan Mi'raj, dengan kata lain Mi'raj kita adalah sembahyang. Nah, terlepas dari semua itu, yang jelas sembahyang ini merupakan ibadah yang sungguh agung, satu ibadah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad daripada Allah yang Maha Agung di dalam perjalanan yang agung. Nah, jadi sembahyang ini merupakan oleh-oleh oleh-oleh Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj. Nah, maka kita hargai ya oleh-oleh Rasulullah ini kan. Nabi Muhammad ini beliau sebelum Mi'raj itu dirundung oleh kesedihan yang luar biasa. Bahkan di tahun Nabi Muhammad Mi'raj itu dinamakan tahun kesedihan, ya kan, Amul Huzni. Nah, sampai akhirnya Allah hendak menghibur Rasulullah dengan diberangkatkanlah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Nah, makanya kita dengan sembahyang ini kita berarti menghargai nama oleh-oleh Rasulullah daripada perjalanan Isra Mi'raj sidin. Nah, bila kita kada sembahyang, berarti kita seolah-olah kada menghargai daripada oleh-oleh Rasulullah. Kemudian salat ini merupakan wasiat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah kepada kita. Nabi Muhammad sebelum akhir beliau meninggal itu, di antara yang diucapkan Nabi nama as-salah ummati, as-salah ummati, sembahyang umatku lah, sembahyanglah digawi jangan ditinggalkan. Di antaranya lagi wasiat Rasulullah sebelum meninggal nama as-salah wa ma malakat yaminuk, Nabi kan adalah orang-orang yang engkau miliki. Artinya apa? Budak-budak kalian, jariyah-jariyah kalian, orang-orang buruh kalian, ujar Rasulullah, jangan jahat kepada bawahan kalian. Nah, tapi yang terpaling khusus Nabi itu mewasiatkan, yang paling rancak diucapkan Nabi sebelum meninggal adalah as-salah, sembahyang dijaga, sembahyang digawi, ujar Rasulullah. Karena Nabi ini pun beliau melihat juga dengan mata basirah sidin bahwasanya sembahyang ini memang semakin akhir zaman ini semakin banyak orang meninggalkan. Dan selama sembahyang ini masih ada di muka bumi ini, maka tidak akan terjadi kiamat. Apabila sudah berataan jadi ulama, ya kah, di akhir zaman ini kada ada lagi yang sembahyang, nah maka di saat itulah terjadi kiamat. Ada sebagian riwayat mengatakan Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat, ujar Nabi, apabila di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah Allah, ya kah, Allah Allah. Jadi bila masih ada orang yang berzikir lawan Tuhan, maka tidak akan terjadi kiamat. Kemudian Sayyidina Ali berkata, akhir pembicaraan Nabi Muhammad sebelum meninggal adalah as-salah, as-salah, sembahyang. Dan takutlah kalian, kata Nabi, kepada Allah dalam masalah budak-budak yang kalian miliki. Artinya lawan budak, ya kah, lawan bawahan, lawan pembantu, ujar Rasulullah, jangan jahat, ya kah, takutlah kalian kepada Allah dalam budak-budak kalian. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, salah satu wasiat terakhir Nabi Muhammad adalah salat dan salat. Kemudian budak-budak kalian yang kalian miliki. Kemudian salat merupakan amal pertama kali yang dihisab di akhirat dan akhir ibadah yang akan ditinggalkan umat manusia di dunia.
Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu nanti adalah ibadah sembahyang. Dan ibadah kita ini kan banyak nih, sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, berinfak, berumrah, macam-macam ya kan. Nah tapi yang pertama kali yang dihitung Tuhan karena diperhitungkan Allah, dihisab oleh Allah adalah sembahyang. Nah sembahyang ini apabila sembahyangnya sempurna, nah maka ibadah yang lain itu mau umpat aja. Tapi apabila sembahyangnya ini kada sempurna, sembahyangnya ditolak oleh Allah, nah Allah kada usah lagi menghitung-hitung nang di belakangnya itu, puasa kada usah lagi dihisab, zakat kada usah lagi, haji umrah kada usah lagi. Apabila di mukanya sudah sudah kada bujur, kada diterima Tuhan sembahyangnya, nang lain itu ditolak berataan. Sebanyak apapun ibadah kita, ada pernah pacah bulan puasa taruh saban tahun, berzakat kada suah, kada berzakat, berinfak ulang bersedekah sehari 1 juta umpama kan, umrah saban tahun misalnya, tapi sembahyangnya kada beres. Nah ini semua ibadah nang setelah sembahyang itu ditolak Tuhan berataan. Jadi sembahyang ini penentuan awal nang pertama kali dihisab Allah di hari kiamat adalah sembahyang. Kemudian Nabi kita Muhammad bersabda, hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari seorang hamba, ujar Nabi, adalah sembahyang. Maka jika sembahyangnya diterima, maka amalan-amalan lain pun diterima, dan jika sembahyangnya ditolak, maka amal-amal yang lain pun ditolak. Dan Nabi Muhammad bersabda, yang mula-mula akan diangkat dari manusia adalah amanah. Yang pertama kali hilang dari manusia ini kena adalah amanah. Manusia-manusia ini kena banyak nang kada amanah lagi, banyak nang kada menjalankan amanah orang, kepercayaan orang. Itu nang pertama kali diangkat tuh Rasulullah. Kemudian hal yang paling terakhir nanti tersisa daripada agama ini adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya sudah habis, berarti kada ada sembahyangnya, nah maka ini adalah akhir daripada dunia dan terjadilah yang namanya kiamat. Jadi kira-kira menwahin itu masih beluman kira-kira ya kalalah, karena masih harus sembahyang aja orang ya kan, masih sembahyangan aja di mana-mana, sembahyang aja. Nah karena ngaran kiamat itu tanda-tandanya apabila orang di mana-mana sudah berataan kada ada lagi nang sembahyangnya. Nah ini kita pacangan kiamat hari. Bahkan apabila terjadi kiamat ini karena jangankan di luar kota Makkah Madinah, di Makkah Madinah pun orang kada ada sembahyangnya lagi. Nah, bila sudah habis berataan kada ada sembahyangnya, nah disitulah karena Allah menghancurkan dunia. Ya banyaklah sebelum kiamat itu kan banyak tanda-tandanya adalah sebelum kiamat itu banyak tanda-tandanya karena terjadi kabut gelap gulita ya kan, gelap gulita selama 40 hari atau 50 hari itu nang tidak ada cahaya sama sekali. Listrik padam seberataan, lampu ni kada kawa dihidupi ya kada, pokoknya kadap tuh bang, ada siang harinya malam terus selama 50 hari ini tidak ada cahaya, matahari kada timbul. Itu diantara salah satunya tanda kiamat ya kan. Turun Dajjal kena, kemudian pulang ada turun Ya'juj wa Ma'juj, banyak tahapan-tahapan sebelum terjadi kiamat. Jadi mau dibadakan orang jangan bilangnya karena tanggal berapa semalam nang sampat abot ya kalau bulan 9 tanggal 9 tahun 1999 kiamat. Ulun bagi-bagi lagi halus pian takutan benar kalau pina bujuran ya jam 9 ya tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Soalnya hadang-hadang ada kiamat aja sekalinya. Ramalan Mama Loren siapa datang sekalinya Mama Loren yang dulu mati ya kalau. Jadi jangan percaya kita lawan ramalan-ramalan itu. Pokoknya nang jelas itu aja Rasulullah kan orang nang kiamat itu terjadi apabila orang habis berataan kada ada sembahyangnya, kada lagi nang berzikir Allah, nah disitulah kiamat. Kemudian sembahyang ini ujar Nabi ulama merupakan syiar Islam yang paling utama dan merupakan tali penghubung yang paling kuat antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah makanya sembahyang itu kan dalam bahasa Arab salat itu diambil dari bahasa Arab silatun, tali artinya. Nah apabila orang itu masih sembahyang, nah maka ini tersebut masih ada hubungan tali lawan Tuhan. Tapi bila sudah ini memutus akan salatnya, nah maka terputuslah talinya dengan Tuhan.
Karena salat itu secara bahasa artinya tali, artinya. Jadi selama kita sembahyang itu masih ada ikatan lawan Tuhan. Semakin kita sembahyangnya cangkal, semakin kita kadang meninggalkan sembahyang, maka hubungan kita lawan Tuhan semakin kuat. Di saat salatlah hamba bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan salat merupakan ibadah yang paling nyata sebagai bukti kehambaan seseorang hamba kepada Allah. Jadi hamba, ya kan, hamba itu paling nyata kehambaan seorang hamba itu, jar ulama, adalah di saat dia itu sembahyang. Dan yang paling nampak kehambaan itu pulang dalam sujud. Karena sujud ini paling dekatnya hamba kepada Allah, ujar Rasulullah, adalah di waktu sujud. Karena kita di waktu sujud ini bujur-bujur menghinakan diri kita. Anggota tubuh kita yang paling kita hormati, dahi, ya kan, kepala, nah kita andak di waktu apa? Di waktu sujud. Dan kita mengandak dahi ini tempat yang kita injak hari-hari, lantai. Nah, jadi di saat sujud itu jar Nabi adalah paling dekatnya seorang hamba, paling dimuliakannya seorang hamba adalah di waktu sujud. Nah, makanya kita di waktu sujud itu disuruh oleh Rasulullah banyak-banyak berdoa, ujar Rasulullah, karena doa di waktu sujud itu dikabulkan Tuhan. Karena di waktu itu kita parak lawan Tuhan. Kemudian salat merupakan tindak ketaatan yang sangat bermanfaat bagi jiwa pelakunya. Karena itu agama membesarkan nilai sembahyang dan urusan sembahyang. Nah, jadi seseorang itu, ya kan, tabiatnya, akhlaknya akan lurus apabila orang itu masih mengerjakan sembahyang. Tapi bila sudah dia meninggalkan akan sembahyang, nah, maka tindak tanduknya, ujar ulama, tidak akan lurus. Nabi Muhammad bersabda, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah di saat hamba itu sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nah, kemudian yang berikutnya salat, Allah alam masa di situ. Kalau hujan pulang harinya. Tolak kehujanan sudah belum tadi? Tadi sudah taduh, biar makanya ulan pengajian. Jakanya hujan mulai rumah ada tolak ulan tadi. Di Merabahan taduh sudah sampai peri, sekalinya hujan. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya. Mudah Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab wala hadiniyat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma sur ayyubana wa ayyuba mu'allimi 'anna wa la tanzil barakata ulumihi 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.